Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Nasution, saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Manajemen SDM Internasional dengan dosen Bapak Dr. Yusuf Setiadi. Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia bertaraf internasional di era globalisasi. Studi kasus perusahaan Google LLC. Dalam era globalisasi yang semakin kompetitif, kualitas sumber daya manusia atau SDM menjadi kunci utama bagi keberhasilan perusahaan Google LLC sebagai salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia telah berhasil mengembangkan sumber daya manusia bertaraf internasional. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Google LLC dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar global. Luar biasa Google ini. Memang kualitas SDM yang dimiliki sangat oke. Dan fasilitas-fasilitasnya pun sangat kita bahas kali ini. Pendahuluan RBT. Apa itu dan mengapa penting? Definisi RBT. Result Basic Theory atau RBT adalah kerangka kerja manajemen strategis yang berfokus pada sumber daya dan kemampuan internal perusahaan sebagai dasar untuk mencapai keunggulan kompetitif. RBT memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya yang unik. Mengapa RBT penting? RBT penting untuk membantu perusahaan mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan internal yang dapat memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Ini mungkin perusahaan untuk fokus pada kekuatan mereka sendiri. RBT yang memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan aset berharga mereka, meminimalkan ketergantungan pada faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, dan menciptakan strategi yang lebih berkelanjutan dan tahap terhadap perubahan pasar. Ini membantu perusahaan mencapai kinerja yang unggul dan pertumbuhan jangka panjang. Asumsi dasar RBT, sumber daya dan kemampuan. Heterogenitas sumber daya. Asumsi ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki sumber daya dan kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat berasal dari sejarah, pengalaman, dan keahlian yang unik yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Imobilitas sumber daya. Asumsi ini menyatakan bahwa sumber daya dan kemampuan perusahaan tidak mudah dipindahkan atau ditiru oleh perusahaan lain. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor seperti paten, merek dagang, atau budaya organisasi yang kuat. Nilai strategi sumber daya. Sumber daya dan kemampuan perusahaan harus memiliki nilai strategis untuk memberikan keunggulan kompetitif. Ini berarti sumber daya tersebut harus langka, sulit ditiru, dan tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain. Analisis konsep Result Based Theory atau RBT ada 4. 1. Identifikasi sumber daya. Tahap pertama dalam menganalisis RBT adalah mengidentifikasi semua sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya ini dapat berupa aset fisik, aset manusia, aset organisasi, dan aset instansi, intangible. 2. Evaluasi sumber daya. Setelah sumber daya diidentifikasi, tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi nilai strategis masing-masing sumber daya. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan PRIN, Valuable, Rare, Intermitable, Non-Subtrable.
Tiga, pengembangan strategi. Berdasarkan hasil evaluasi sumber daya, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki nilai strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif. 4. Implementasi dan evaluasi. Setelah strategi dirumuskan, perusahaan perlu mengimplementasikannya dan secara berkala mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan strategi. PRIM. Kriteria PRIM: valuable, rare, inimitable, non-substitutable. 1. Sumber daya harus memberikan nilai bagi pelanggan atau mengurangi biaya operasional perusahaan. 2. Rare. Sumber daya harus langka dan tidak dimiliki oleh perusahaan pesaing. 3. Inimitable. Sumber daya harus sulit ditiru oleh perusahaan pesaing karena kompleksitas sejarah atau budaya organisasi yang unik. 4. Non-substitutable. Sumber daya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain yang sejenis. Jika sumber daya memenuhi semua kriteria PRIM, maka sumber daya tersebut dapat memberikan keunggulan kompetitif berkelanjutan bagi perusahaan. Analisis internal, identifikasi dan evaluasi sumber daya. Identifikasi sumber daya internal perusahaan termasuk aset tangible dan intangible. Evaluasi sumber daya menggunakan kriteria PRIM untuk menentukan nilai strategis. Pemetaan sumber daya strategis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Proses analisis internal yang komprehensif membantu perusahaan memahami kekuatan dan kelemahan internalnya, seperti mengidentifikasi peluang dan mengancam eksternal. Ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan strategis yang lebih tepat dan efektif. Keunggulan kompetitif, bagaimana RBT menciptakannya? Ada 4. Sumber daya yang unik, kemampuan superior, inovasi berkelanjutan, kinerja unggul. RBT menciptakan keunggulan kompetitif melalui pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan kemampuan internal yang unik dan sulit ditiru. Inovasi berkelanjutan juga berperan penting dalam mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar yang dinamis. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai kinerja yang unggul dan pertumbuhan jangka panjang. Studi kasus penerapan RBT di perusahaan sukses di Google, Amazon, Apple. Google LLC memanfaatkan sumber daya manusia yang berbakat, budaya organisasi yang inovatif, dan teknologi yang canggih untuk menciptakan produk dan layanan yang unggul. Begitupun Amazon. Amazon yang menggunakan jaringan logistik yang luas, sistem manajemen investasi yang efisien, dan fokus pada kepuasan pelanggan untuk mendominasi pasar e-komersi. Begitupun dengan Apple. Apple mengandalkan merek yang kuat, desain produk yang inovatif, dan ekosistem yang terintegrasi untuk menciptakan loyalitas pelanggan yang tinggi. Jelas Apple, kalangan menengah ke atas, mereka sangat antusias. Studi kasus ini merupakan bagaimana perusahaan sukses menerapkan RBT untuk mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan berkelanjutan di berbagai industri. Kritik terhadap RBT, keterbatasan dan tantangannya.
Untuk keterbatasan RBT seringkali sulit diimplementasikan karena membutuhkan analisis yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif tentang sumber daya dan kemampuan internal perusahaan. Selain itu, RBT kurang memperhatikan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Tantangannya, tantangan utama dalam menerapkan RBT adalah mengidentifikasi sumber daya yang benar-benar bernilai strategis dan mengembangkan kemampuan untuk memanfaatkannya secara efektif. Selain itu, perusahaan perlu beradaptasi dengan perubahan pasar dan terus berinovasi agar tetap relevan. Meskipun memiliki keterbatasan dan tantangan, RBT tetap menjadi kerangka kerja yang berharga bagi perusahaan yang ingin mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Kesimpulan, implikasi RBT untuk strategi bisnis. Fokus pada sumber daya. Perusahaan harus fokus pada pengembangan dan pemanfaatan sumber daya internal yang unik dan bernilai strategis. Inovasi berkelanjutan. Perusahaan harus tetap berinovasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar yang dinamis. Harus siap bersaing dengan kompetitornya. 3. Adaptasi. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perusahaan pasar dan memanfaatkan peluang baru. RBT memberikan panduan yang berharga bagi perusahaan dalam merumuskan strategi bisnis yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami dan memanfaatkan sumber daya internal yang unik, perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan jangka panjang di era globalisasi. Mungkin demikian, cukup presentasi dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang salah dan kurang. Demikianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.